stitch video gue ini dan kasih buktinya di mana Alkitab direvisi sama pendeta-pendeta. Dan coba sebutan ke gua pendeta mana aja dan namanya siapa dari sinode apa yang merevisi yang namanya Alkitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC Indonesia, channel Polta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, di kesempatan kali ini kita akan membahas dan menampilkan ya, ada seorang wanita yang tiba-tiba mempertanyakan gitu ya. Dia katakan bahwa mana bukti bahwa Alkitab itu sudah direvisi. Beritahukan kepada dia siapa pendetanya, dari sinode mana ya, yang melakukan revisi Alkitab tersebut. Ini saya bingung ya. Saya bingung ini maksud dari perempuan ini, dari wanita ini Alkitab yang apa gitu. Ya, apakah maksudnya Alkitab itu direvisi, maksudnya ayat-ayatnya ada yang diubah, atau revisi Alkitab yang baru saja dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia? Saya bingung gitu. Harusnya dijelaskan dulu gitu kan, maksud revisi itu revisi yang bagaimana. Kalau revisi Alkitab, ya terbukti bahwa beberapa hari yang lalu, Lembaga Alkitab Indonesia sudah mengeluarkan revisi terjemahan Alkitab. Terjemahannya yang direvisi, kan gitu. Terjemahan Alkitab TB2. Ya, jadi itu terjemahan. Tapi mungkin maksud wanita ini ya, menurut saya maksud wanita ini adalah mempertanyakan Alkitab yang dibilang direvisi, artinya ada ayat-ayat yang ditambahkan, ada ayat-ayat yang dikurangi. Mungkin maksudnya seperti itu ya. Sehingga perempuan ini kan istilahnya agak ngegas, kita bilang ya, agak ngegas. Jadi di sini saya rasa nggak cocok kalau kita yang jawab ya, walaupun sebenarnya kalau perempuan ini atau wanita ini ingin cari tahu, di medsos lumayan banyak ya, artinya di website-website atau di berita-berita itu cukup banyak mengenai ayat-ayat tersebut dan bisa kita pelajari gitu kan. Ya walaupun memang yang namanya internet ini kita nggak boleh percaya 100%, nggak boleh. Ya, nggak boleh kita percaya 100%. Tapi kalau istilahnya untuk dipelajari kan bisa saja. Jadi misalnya contoh seperti ini, ya saya bukakan saja biar perempuan ini tahu nanti sebelum kita tanggapi dan kita putarkan lebih lengkapnya ya. Oke, misalnya contoh seperti ini. Ya. Ayat palsu dalam Injil Yohanes ya, membaca Alkitab Kristen Katolik Blogspot ya. Para penginjil selalu menggunakan awal kitab Injil Yohanes sebagai pendukung pendapat mereka bahwa terdapat kalimat Trinitas dalam Alkitab. Entah mereka bodoh atau pura-pura tidak tahu kalau ayat tersebut sebenarnya adalah ayat-ayat palsu yang menyusup saat penyusunan Alkitab. Ya, jadi seperti ini mungkin teman-teman bisa cek gitu kan kebenarannya. Misalnya dia bilang apa, nanti kita cross check lagi gitu. Ya. Pencaplokan ajaran Platonis oleh penyalin Injil Yohanes ini dijelaskan oleh Bapak Gereja Santo Agustinus. Book of the Platonists that has been translated out of Greek into Latin. And then I read, not in that, in this word, ya. Anda bisa cross check gitu, benar nggak yang ditulis gitu kan? Ya, begitu juga dengan ini misalnya ya. Nah, ayat-ayat ini gitu kan. Ayat Matius 17:21 dalam Alkitab kuno, Matius 17 setelah ayat 20 langsung melompat ke ayat 22. Namun di Alkitab versi terbaru ada ayat baru muncul, yakni ayat 21 berbunyi, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Ya, coba dicek gitu Alkitab kuno tuh benar nggak kalau ayat 21 itu nggak ada. Ya, coba dicek kan gitu. Terus yang Matius 18:11 dalam Alkitab kuno pada Matius 18 setelah ayat 10 langsung melompat ke ayat 12, ayat 11 kosong. Coba di cross check aja gitu. Anda cari salinan Alkitab yang kuno, Alkitab terjemahan yang bukan terjemahan, Alkitab versi lama. Ya, sebelum TB1. Kalau yang sekarang udah TB2, ini yang kalian pakai selama ini kan TB1. Coba cek sebelum TB1 ya. Itu nggak salah tahun 1700-an ya, waktu pertama kali diterjemahkan ke bahasa Melayu ya. Kalau nggak salah diterjemahkan ke bahasa Melayu, boleh di cross check gitu. Jadi buat perempuan ini silakan Anda cross check supaya Anda lebih tahu gitu kan. Oke, itu yang pertama saya ingin jawab. Terus yang kedua kita akan putarkan videonya dan nanti yang akan nanggapi dari teman-teman Kristen sendirilah. Karena kalau nanti dari saya, wanita ini nggak percaya. Tentu saja perempuan ini nggak percaya, teman-teman Kristen nggak percaya. Terus yang kedua,
Kalau saya yang jawab, ya saya yang tunjukkan bukti-buktinya, nanti teman-teman dari sebelah bilang, wah ini penghujatan, ini begini ya, mereka baperan. Ya, nanti takutnya mereka baperan, dikit-dikit dengan lapor ya, lapor dikit-dikit gitu kan. Nah, saya susahnya itu, nanti kita tunjukkan data, ya, tetap aja gitu, dibilang ini penghujatan, jadi susah. Jadi mending saya tampilkan teman-teman Kristen sendiri yang ngomong gitu ya, biar dari Kristen sendiri yang jawab, biar clear gitu. Ya, kalau teman-teman Kristen yang jawab, ya silakan Anda mau komplain, komplain sama dia, jangan komplain sama saya ya. Saya cuma memutarkan videonya yang saya ambil pun dari media sosial juga, ya, yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi clear ya. Oke, kita putarkan dulu videonya dan supaya jelas ya bagaimana komentar dari wanita ini. Mohon maaf nih, gue tanya. Kalau lo bilang Alkitab udah direvisi, stitch video gue ini dan kasih buktinya di mana Alkitab direvisi sama pendeta-pendeta. Dan coba sebutan ke gua pendeta mana aja dan namanya siapa dari sinode apa yang merevisi yang namanya Alkitab. Jangan lupa stitch video gue ini. Mas Donald, apakah benar bahwa di dalam Alkitab yang hari ini dipegang oleh orang-orang Kristen, benar ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Sekali lagi ya, jadi pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa ada ayat-ayat Alkitab yang saat ini dipegang oleh orang-orang Kristen? Ada ayat-ayat yang dirubah. Ya, jadi Alkitab ini, apakah benar dalam Alkitabnya orang Kristen ada ayat-ayat yang sudah dirubah? Nah, saudara-saudariku, di dalam Injil Matius, Yesus berkata, dalam Matius pasal 5 ayat 37, jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Sebab apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ya. Jadi saya adalah seorang pengikut Kristus. Guru saya adalah Yesus Kristus. Sisa hidup saya adalah milik Yesus Kristus sepenuhnya. Sehingga apa yang saya harus lakukan adalah harus seperti yang Yesus Kristus, guru saya, ajarkan kepada saya. Maka ketika ada orang tanya sesuatu kepada saya tidak bisa berbohong dan tidak boleh berbohong. Matius 5 ayat 37, perkataan Yesus sendiri. Jika iya, katakanlah iya. Jika tidak, katakanlah tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari Tante Lucy, ya, Lucifer, si jahat. Nah, jadi menjawab pertanyaan beberapa orang ini, tegas jawaban saya adalah iya. Stitch video gue ini dan kasih buktinya di mana Alkitab direvisi sama pendeta-pendeta. Nah, ada beberapa sebenarnya perubahan-perubahan yang begitu jelas yang terjadi di dalam Alkitab. Ada ayat-ayat yang begitu jelas dirubah. Tapi pada kesempatan ini saya hanya memberikan 2 atau 3 contoh ya. Satu ayat yang terkenal adalah sebenarnya di 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 di dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia ini. Ayat ini ditulis dalam kurung. Saya tidak buka Alkitab sudah hafal ya. Jadi bunyinya begini. Di dalam kurung 1 Yohanes 5 ayat 7 ada. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Itu bunyi 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan itu oleh Lembaga Alkitab Indonesia ditulis dalam kurung. Dan pada tahun 2007 saya pernah ketemu dengan Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia di Kota Semarang. Pada bulan April ya. Nah, pada saat itu Ketua Pembina Penerjemah Lembaga Alkitab Indonesia itu yaitu Bapak Hortensius Florimon Mandaru dengan gelarnya SSL, ahli kitab suci lulusan Roma, bekerja di Lembaga Alkitab Indonesia di Departemen Penerjemahan. Dia sebagai ketua pembinanya pada saat itu ya. Nah, pada saat itu ketika ditanya oleh seorang wartawan dan beberapa orang, bagaimana dengan 1 Yohanes 5 ayat 7? Dengan tegas, Bapak Hortensius Mandaru
dari Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan itu memang adalah ayat sisipan. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 7 yang seolah-olah seakan-akan mengajarkan Trinitas. Yang tertulis bahwa di sorga ada Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah, di situ dikatakan dengan jelas bahwa itu adalah ayat sisipan. Ya, kalau namanya sisipan berarti tidak asli. Kalau tidak asli, bahasa lainnya, istilah lainnya adalah palsu. Itu yang terjadi dengan 1 Yohanes 5 ayat 7. Dan sebenarnya di internet, kalau saudara-saudariku mau buka di YouTube atau googling ya, dalam versi bahasa Inggris banyak sudah orang yang menjelaskan kepalsuan ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 yang mengajarkan Trinitas itu. Kalau di dalam video-video di YouTube yang berbahasa Indonesia juga ada. Saya pernah dengar ya, videonya Bambang Nursena, Bapak Bambang Nursena juga ketika ditanya tentang asli tidaknya ayat itu, Bambang Nursena berusaha menjelaskan berputar-putar hampir 1 jam ya, menjelaskan, tapi akhirnya pun Bambang Nursena mengakui bahwa itu memang ayat yang disisipkan. Itu berasal dari catatan ya, catatan pinggir yang kemudian disisipkan menjadi ayat. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedang segolongan dari mereka mendengar firman Allah lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya. Oke, teman-teman sudah dengar ya, itu jawaban dari Bang Personal. Siapa itu Bang Personal? Saya rasa nggak usah saya jelasin lagi, nanti terlalu panjang. Ya, terus saya tampilkan juga ini pemaparan dari Wilmore Tambunan ya. Wilmore Tambunan juga menjelaskan tentang ayat tersebut, bahwa ayat tersebut adalah ayat palsu menurut Bang Wilmore Tambunan. Oke, kita putarkan. Dalam kasih Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita akan mempelajari suatu materi tentang 1 Yohanes 5 ayat 7-8, atau yang dikenal dengan istilah koma Johanneum. Ini adalah ayat yang merupakan 5 besar dalam menjelaskan dasar doktrin Trinitas oleh umat-umat gereja Advent. Nah, apakah benar demikian? Mari kita lihat apa yang Alkitab jelaskan, dan sebelumnya mari kita lihat ayat tersebut. Apa yang ayat itu katakan? 1 Yohanes 5 ayat 7-8. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh dan air dan darah, dan ketiganya adalah satu. Yang ditandai biru disebut dengan koma Johanneum atau rumus Trinitas. Ayat ini diketahui atau dikenal melalui terjemahan versi King James. Koma artinya kalimat singkat. Koma Johanneum diartikan sebagai saksi surgawi. Kalimat singkat ini banyak yang sebutkan sebagai tambahan atau disisipkan. Kita lihat sekali lagi yang warna biru ini. Ini adalah koma Johanneum, disisipkan. Nah, beberapa terjemahan Alkitab lainnya seperti NIV, NASB, ESV, NRSV tidak menggunakan koma Johanneum ini. Artinya kalimat yang berwarna biru tadi tidak digunakan sama sekali. Dan jika tidak digunakan oleh versi Alkitab tersebut, lalu mengapa dijadikan dasar doktrin Trinitas? Ada Alkitab yang gunakan, ada yang tidak. Kenapa jadi dasar? Ya.
sesuatu yang perlu kita renungkan. Nah, kembali kita perhatikan ayat tersebut, di mana ada disebutkan ketiganya adalah satu. Satu dalam hal apa? Apakah ayat tersebut menyatakan bahwa ada 3 pribadi Allah tapi satu? Sama sekali tidak. Kata Allah saja tidak disebutkan dalam ayat tersebut. Lalu apa maksudnya ketiganya adalah satu? Mari kita lihat ayat itu kembali. Dalam ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh, dan ketiganya adalah satu. Bisa lihat jawabannya? Ketiganya satu dalam memberi kesaksian. Kesaksian mereka adalah satu dan sama. Konfirmasi juga diberikan dalam ayat 8. Ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, roh, dan air, dan darah. Dan ketiganya adalah satu. Dan kalau kita lihat dalam versi King James, disebutkan di bagian akhir, these 3 agree in one. Artinya, ketiganya sepakat dalam satu hal. Mereka mempunyai kesaksian yang sama. Nah, perhatikan 3 hal yang disebutkan dalam ayat 8 tadi, yaitu roh, darah, dan air. Itu bukanlah oknum atau makhluk. Tapi ketiganya mempunyai kesaksian yang sama. Jadi kesatuan atau kesepakatan yang disampaikan oleh Yohanes dalam ayat ini adalah tentang suatu kesaksian. Mereka satu dalam kesaksian, dan kesaksian mereka bukan tentang adanya 3 Allah, tapi satu. Dengan menyimpulkan bahwa ayat ini berhubungan dengan Trinitas, membuat kita kehilangan makna dan maksud yang Yohanes sampaikan. Yohanes sama sekali tidak berbicara tentang identitas Allah dalam ayat ini. Bahkan jika dibaca seluruh perikop, Yohanes sama sekali tidak bicara tentang doktrin kealahan. Mari kita lihat secara ringkas isi dari perikop ini. Ayat 6, memberi kesaksian atau bear witness. Ayat 7, memberi kesaksian, bear record. Ayat 8, memberi kesaksian, bear witness. Ayat 9, menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah lebih kuat. Receive the witness of man, the witness of God is greater. Ayat 10, mempunyai kesaksian, hath the witness. Ayat 11, inilah kesaksian itu, this is the record. Perhatikan dalam versi King James, Yohanes menggunakan istilah witness, record, dan bear record. Namun dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kesaksian saja. Kenapa Yohanes gunakan istilah-istilah ini? Ini adalah istilah-istilah yang biasa digunakan di ruang pengadilan, istilah-istilah hukum. Dan Yohanes gunakan ini untuk membuktikan satu hal. Apa itu? Mari kita lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 5 dan 10. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Jadi semua kesaksian-kesaksian itu dan semua kesaksian-kesaksian itu adalah satu, yaitu apa? Bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Dan inilah Injil itu. Siapa yang percaya kepada anak Allah, orang itu mempunyai kesaksian dalam dirinya. Kesaksian apa itu? Kesaksian Allah tentang anaknya. Tapi jika orang itu tidak percaya, maka orang itu membuat Allah pendusta. Sebab dia tidak percaya yang Allah saksikan tentang anaknya. Semoga kita makin melihat makna 1 Yohanes 5 ayat 7-8 ini. Ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang Trinitas, tetapi tentang Yesus adalah anak Allah. Ingat, penulis ini adalah Yohanes yang kekasih, penulis yang sama dari buku Injil Yohanes. Mari kita lihat satu ayat yang menguatkan dari buku Injil Yohanes, yaitu Yohanes 20 ayat 31. Berbunyi,
Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat, supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes tulis semua ini supaya kita percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Jadi Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah benar satu, bukan satu Allah, sebagaimana banyak yang percayai, tapi satu dalam kesaksian. Mereka setuju untuk memberikan satu kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah benar Anak Allah. Apa buktinya? Mari kita lihat Alkitab menyatakan. Bapa, dalam Matius 3:17, lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Firman, dalam Yohanes 10:36, masihkah kamu berkata kepada dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Roh Kudus, Kisah 5:32, dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Kisah 5:32 ini adalah kesaksian Petrus dan rasul-rasul tentang Yesus Kristus. Lihat juga ayat 30-31. Kemudian 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Inilah kesatuan dari kesaksian ketiganya. Sebenarnya mudah untuk dilihat jika kita baca ayat-ayat tersebut dalam konteks yang benar. Semuanya memberi kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. Jika kita tidak percaya kesaksian ini, kita membuat Allah jadi pendusta. Sebab Allah sendiri akui Yesus adalah anaknya. Doktrin Trinitas merusak kesaksian ini, bahwa Allah memberikan anaknya. Trinitas ajarkan bahwa Allah terdiri dari 3 oknum yang sama-sama sudah ada sejak kekekalan dan setara, atau yang mereka sebut dengan istilah co-equal dan co-eternal. Sehingga istilah Bapa dan Anak hanyalah permainan peran atau metafora. Sebab bagaimana seseorang menjadi Bapa dan Anak jika muncul bersamaan dan mereka setara? Oleh karena itu wajar dari pemahaman ini kaum Trinitas menyatakan bahwa Bapa itu hanya peran, Anak itu hanya peran. Jadi Yesus bukan Anak Allah yang sesungguhnya dan Bapa juga bukan Bapa sesungguhnya. Oleh karena itu mereka yang percaya Trinitas, mereka menghapus kesaksian yang sorga berikan kepada kita bahwa Yesus adalah Anak Allah yang sesungguhnya, bukan metafora. Kristus adalah Anak Allah sesungguhnya, demikian juga hidup kekal yang ada di dalam dirinya. Jika Kristus adalah metafora, bukan sesungguhnya, berarti hidup kekal yang dalam dirinya juga hidup kekal yang metafora, yang tidak sesungguhnya. Perhatikan, Yohanes menghubungkan kedua ayat berikut ini. 1 Yohanes 5, ayat 10 dan 11. Barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Haleluya. Ini suatu kesaksian yang sangat penting. Tidak heran, setan mau kaburkan dengan doktrin Trinitas, agar banyak yang kehilangan hidup kekal itu, dan hanya menerima hidup yang metafora.
Yesus mempunyai hidup yang kekal dalam dirinya, karena dia adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dasar kepemilikan hidup kekal itu karena dia adalah anak dari Allah Bapa yang sesungguhnya. Apa yang Yesus ajarkan waktu dia masih di dunia? Kita buka Yohanes 5 ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Allah memberikan kepada anaknya hidup yang sama yang Bapa miliki, yaitu hidup yang kekal itu. Itu karena ada hubungan nyata antara anak dan Bapa. Jika kita lihat doktrin Trinitas tadi, yang katanya sama-sama muncul dan setara, kapan Bapa memberikan kepada anaknya? Kalau sama-sama muncul. Oleh karena itu, doktrin Trinitas tidak nyambung dengan ayat ini. Yesus adalah anak Allah yang sesungguhnya, anak tunggal Allah, the only begotten Son of God. Begotten artinya lahir. Karenanya, sebagai anak, Yesus mempunyai hidup dan alamiah Bapanya, sebab dia lahir dari Bapa. Oleh karena itu, jika kita memiliki anak, kita ikut memiliki apa yang anak miliki. Apa itu? Kita lihat lagi. 1 Yohanes 5 ayat 12. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Yesus adalah anak Allah sesungguhnya, bukan metafora, dan bukan permainan sandiwara atau perang. Yesus sungguh-sungguh anak Allah. Kita sudah lihat bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 sama sekali tidak mendukung yang namanya doktrin Trinitas atau konsep Trinitas. Nah, bagaimana dengan keterangan Gereja Advent mengenai ayat ini? Mari kita lihat. Dalam SDA Bible Commentary Volume 7, halaman 675, disebutkan di sana bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 bukan menjelaskan tentang Trinitas. Kemudian Bible Research Institute, bisa lihat dalam link yang ditampilkan, juga menyatakan bahwa Trinitas adalah doktrin Alkitabiah dan saudara dapat mengkhotbahkannya. Tapi jangan gunakan ayat ini, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7. Menarik bukan? Gereja Advent menyatakan bahwa ayat 1 Yohanes 5 ayat 7 ini bukan tentang Trinitas, bahkan melarang menggunakannya sebagai dasar pekabaran Trinitas. Sementara, banyak umat Advent dan bahkan pendeta-pendeta Advent yang menggunakan ayat ini, yaitu 1 Yohanes 5 ayat 7, sebagai dasar doktrin Trinitas dari gereja Advent. Dan itu sampai hari ini masih terjadi. Istilah orang nggak nyambung, bro. Di atas bilang tidak ada hubungan, di bawah bilang ada hubungan. Apa artinya ini? Artinya informasi ini belum secara menyeluruh disampaikan kepada semua umat Advent di seluruh dunia. Padahal ini katanya doktrin utama. Tapi pemahamannya belum menyeluruh. Dan oleh karena situasi ini juga membuat gereja Advent menjadi tidak konsisten. Secara formal dan resmi, organisasi katakan ini tidak ada hubungannya, tapi umatnya dan bahkan pendeta-pendetanya ajarkan ini dasarnya. Tidak heran terjadi kebingungan. Karena itu jangan bingung. Alkitab dasar iman kita. Dan berdasarkan Alkitab, kita sudah lihat bahwa 1 Yohanes 5 ayat 7 bukan meneguhkan
doktrin Trinitas, tapi malah meneguhkan bahwa Yesus adalah anak Allah, anak yang sesungguhnya, bukan sandiwara, bukan metafora. Inilah konsistensi dan kesatuan kesaksian dari Bapa, Firman, dan Roh Kudus Allah, yaitu memberi kesaksian bahwa Yesus adalah satu-satunya anak Allah, dan di dalam Dia, di dalam anak Allah ini, ada hidup kekal. Itulah kesaksian itu. Tuhan memberkati. Amin. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi biarkanlah yang menjawab itu dari mereka sendiri, kalau kita cuma nampilkan saja. Ya, jadi biar wanita ini pun tercerahkan gitu. Ya, minimal Anda cari tahu lah. Ya, kan sudah dikasih tahu ayat-ayatnya. Coba Anda cross check, Anda cari tahu kebenarannya, biar sama-sama kita itu jangan iman buta. Ya, jangan istilahnya modal imani saja terus ngerocos ya. Udah tuh ngerocos merasa dirinya paling benar, dirinya yang istilahnya paling mengetahui enggak. Kita ini semua sama-sama nggak tahu apa-apa, sama-sama belajar ya. Bedanya adalah ada duluan orang yang menemukan, ada yang belum kan gitu. Semua kita manusia ini sama. Kita ini sama. Awalnya kita nggak tahu apa-apa. Bayi itu kan pertama lahir nggak tahu apa-apa. Ya, ada bayi mungkin lebih pintar daripada yang lain. Anak ini ya, anak ini jadi anak yang lebih pintar. Kenapa? Karena mungkin pengaruh dia sekolah, ya. Dia mendapatkan pendidikan, dia dikasih informasi. Ada yang nggak dapat gitu. Dia di rumah saja. Ya, dia nggak belajar sehingga dia nggak tahu. Tetapi kamu nggak bisa bilang, oh yang nggak belajar ini nggak pintar. Nggak. Belum dapat kesempatan saja. Jadi saya yakin wanita ini ya, kalau memang dia kritis dan benar-benar ingin belajar, suatu saat dia akan mendapatkan kebenaran. Yang penting masih mau belajar. Yang paling penting tuh niatnya dulu. Yang penting kita mencari kebenaran, kita belajar, sehingga kita tahu ya, kebenaran itu sebenarnya apa. Jadi semoga video ini bisa jadi bahan masukan buat teman-teman semua dan termasuk teman-teman yang di luar sana. Ya, biar kita sama-sama belajar, yuk belajar gitu kan. Jangan hanya imani dan imani saja. Ya, kita harus cari tahu kebenaran karena yang kita perjuangkan ini, yang kita pertaruhkan ini adalah kehidupan kekal. Bukan yang di dunia ini. Kalau yang di dunia ini oke lah gitu. Kita dengan gampang mungkin berani. Ya, paling kalau gagal ya saya nggak makan selama seminggu. Kalau saya gagal ya saya harus hidup hemat. Kalau saya gagal, saya mungkin akan miskin gitu. Itu masih mending gitu. Tapi yang kita pertaruhkan ini kekekalan. Ya. Yang kita pertaruhkan ini adalah masa depan yang abadi. Jadi jangan main-main. Ya, saya sarankan jangan main-main, belajarlah yang benar, cari tahulah kebenaran itu. Ya. Nggak perlu kita harus mengikuti orang. Karena keselamatan itu bukan ngikut-ngikut orang. Keselamatan itu ya, itu diri sendiri kawan-kawan. Nggak ada istilahnya kamu karena numpang, karena kamu ikuti satu tokoh, maka dia masuk surga, kamu masuk surga. Enggak. Ya, surga itu perjuangan kita masing-masing. Kita sendiri yang berjuang untuk surga kita masing-masing, untuk jannah kita masing-masing. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan, agar kita semua nggak bosan-bosan belajar ya, nggak bosan-bosan belajar dan mencari tahu kebenaran. Mungkin itu saja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.